Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya membahas mengenai asam amino, peptida, dan protein. Video ini berisi mengenai soal beserta jawaban atau pembahasan dari materi tersebut. Teman-teman dapat mengikuti video ini dari awal hingga akhir untuk menambah ilmu dan wawasan teman-teman mengenai materi asam amino, peptida, dan protein. Selamat menonton. Sebelum membahas soal dan jawabannya, terlebih dahulu saya ingin menyapa teman-teman. Perkenalkan, saya adalah mahasiswa program studi ilmu kimia yang berasal dari Universitas Negeri Manado. Dasar dari pembuatan video ini adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Biokimia 1. Yuk, kita lihat soal dan pembahasan yang akan dibahas dalam video ini. Pertanyaan pertama, apa yang disebut dengan ikatan peptida? Pada layar, teman-teman dapat melihat sebuah ikatan peptida. Nah, apa yang dimaksud dengan ikatan peptida? Ikatan peptida merupakan ikatan yang terbentuk ketika atom karbon pada karboksil, suatu molekul, berbagi elektron dengan atom nitrogen pada gugus amina molekul lainnya. Ikatan peptida hanya terdapat pada protein. Pada reaksi yang terdapat di dalam layar, reaksi terjadi merupakan reaksi kondensasi. Hal ini ditandai dengan lepasnya molekul air ketika reaksi berlangsung. Hasil dari ikatan ini merupakan ikatan CONH dan menghasilkan molekul yang disebut dengan amida. Selanjutnya, bagaimana cara memutuskan ikatan peptida? Ikatan peptida dapat dirusak atau diputus dengan melakukan hidrolisis. Ikatan peptida terbentuk dari protein yang mempunyai kecenderungan untuk putus secara spontan ketika terdapat air. Dari hasil pemutusan tersebut dilepaskan energi sebesar 10 kJ per mol. Namun, proses pemutusan terjadi sangat lambat. Pada umumnya, organisme menggunakan enzim untuk membantu proses pemutusan atau pembentukan ikatan peptida untuk mempercepat reaksi. Pertanyaan ketiga, mengapa protein yang mengalami denaturasi menjadi kehilangan fungsi biologisnya? Denaturasi protein kehilangan fungsi biologisnya karena protein mengalami perubahan struktur sehingga dapat menyebabkan gangguan terhadap aktivitas sel dan kemungkinan kematian sel. Pertanyaan keempat, protein adalah suatu makromolekuler yang komponen utamanya disebut. Penjelasannya, protein adalah senyawa terpenting penyusun sel hidup. Senyawa ini terdapat dalam semua jaringan makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan. Molekul protein memiliki massa molekul relatif yang sangat besar karena merupakan polimer dari molekul sederhana. Jika protein dididihkan dengan asam kuat atau basa kuat yang pekat, molekulnya akan terhidrolisis menjadi asam amino. Molekul protein disusun oleh pengulangan satuan atau unit molekul sederhana, yaitu yang disebut dengan asam amino. Pertanyaan kelima, apa jenis protein kompleks yang menghasilkan protein dan asam fosfat?
Jenis protein kompleks yang menghasilkan protein asam dan fosfat adalah fosfoprotein. Selanjutnya, pertanyaan nomor 6. Apa nama molekul yang dilepaskan dalam pembentukan ikatan peptida pada protein? Protein terbentuk dari asam-asam amino. Proses terbentuknya merupakan polimerisasi kondensasi. Dua molekul asam amino dapat berikatan atau berkondensasi dengan melepaskan molekul air, H2O. Pertanyaan nomor 7. Apa tugas fungsional dan fungsi struktural dari protein globular? Protein memiliki beberapa fungsi, namun yang ditanyakan adalah fungsional dan fungsi struktural. Yang pertama adalah fungsi struktural. Protein struktural berfungsi sebagai aktin dan tubulin yang membentuk bulat dan larut sebagai monomer, tetapi berpolimerisasi membentuk serat yang panjang dan kaku. Yang kedua, fungsional protein globular adalah albumin dan hemoglobin. Selanjutnya pertanyaan nomor 8. Bagaimana ciri-ciri suatu protein yang mengalami denaturasi? Penjelasannya adalah sebagai berikut. Ciri-ciri suatu protein yang mengalami denaturasi bisa dilihat dari berbagai hal. Salah satunya adalah cara dari perubahan struktur fisiknya. Protein yang terdenaturasi biasanya mengalami pembukaan, lipatan pada bagian-bagian tertentu. Selain itu, protein yang terdenaturasi akan berkurang kelarutannya. Lapisan molekul yang bagian hidrofob akan mengalami perubahan posisi dari dalam keluar, begitupun sebaliknya. Hal ini akan membuat perubahan kelarutan. Selain hal tersebut, masing-masing penyebab denaturasi protein juga mengakibatkan ciri denaturasi yang spesifik. Panas misalnya. Pertanyaan nomor 9. Apa perbedaan antara kolagen dan keratin? Perbedaan antara kolagen dan keratin terbagi atas beberapa perbedaan. Yang pertama, berdasarkan struktur molekul umum. Struktur molekul kolagen adalah heliks dengan 3 ikatan kovalen polipeptida, sedangkan struktur molekul keratin adalah heliks alfa atau lembaran beta yang mengikat berbagai terminal N dan C dan memiliki beberapa ikatan disulfida. Perbedaan yang kedua berdasarkan kelimpahan asam amino. Asam amino yang paling banyak membentuk kolagen adalah glisin, prolin, dan hidroksipolin. Asam amino yang paling banyak membentuk keratin adalah sistein. Perbedaan yang ketiga yaitu berdasarkan tekstur. Kolagen penting dalam organisme hidup sebagai bagian dari jaringan, ikat dan dermis kulit, seperti ligamen dan tendon. Dalam organisme hidup, keratin adalah bagian penting dari kulit, rambut, kuku, dan hewan lainnya termasuk cakar, bulu, dan kuku. Pertanyaan terakhir. Apa perbedaan antara asam esensial dan non-esensial? Asam amino esensial tidak dapat disintesis oleh tubuh, sedangkan asam amino non-esensial dapat disintesis oleh tubuh. Asam amino esensial harus diperoleh dari makanan. Hal ini tidak perlu untuk mendapatkan asam amino non-esensial karena tubuh dapat mensintesis mereka sendiri. Biasanya, asam amino esensial yang tersedia dalam produk hewani, sementara asam amino non-esensial yang tersedia baik pada produk hewan dan tumbuhan. Contoh asam amino esensial yaitu lisin, triptofan,
histidinasam, amino, non-esensial yaitu glutamat, aspargin, tirosin, dan serin. Dalam video ini, saya telah membahas 10 soal beserta jawabannya. Saya berharap dengan adanya video ini, teman-teman dapat menambah wawasan mengenai materi karbohidrat. Terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya.